Selamat datang di Nagita Dakuna Channel edisi kesehatan. Kali ini kita akan membahas tentang obat hidroksiklorokuin. Hidroksiklorokuin adalah obat untuk mencegah dan mengobati penyakit malaria. Obat ini juga digunakan dalam pengobatan lupus dan rheumatoid arthritis. Hidroksiklorokuin bekerja dengan cara membunuh parasit penyebab malaria. Selain itu, obat ini juga memiliki efek anti radang dan bisa menekan respons sistem imun sehingga bisa meredakan gejala lupus atau rheumatoid arthritis. Merek dagang hidroksiklorokuin yaitu Aluquin, Esel, Farneltic, Hydroxin, Hiloquin, Calquin, Sanloquin. Obat hidroksiklorokuin termasuk obat kategori D. Ada bukti positif mengenai risiko terhadap janin manusia, tetapi besarnya manfaat yang diperoleh mungkin lebih besar dari risikonya, misalnya untuk mengatasi situasi yang mengancam jiwa. Hidroksiklorokuin bisa terserap ke dalam ASI. Bila sedang menyusui, jangan mengonsumsi obat ini tanpa berkonsultasi dulu dengan dokter. Dosis dan aturan pakai hidroksiklorokuin. Untuk tujuan mencegah malaria. Dosis dewasa. Dosis awal 400 mg 1 kali seminggu, diberikan 2 minggu sebelum pergi ke daerah endemis. Konsumsi obat dilanjutkan hingga 8 minggu setelah keluar dari daerah endemis. Dosis alternatif 800 mg dibagi dalam 2 kali konsumsi, diberikan 6 hari sebelum keberangkatan. Konsumsi obat dilanjutkan dengan dosis 400 mg 1 kali seminggu, hingga 8 minggu setelah keluar dari daerah endemis. Dosis anak-anak. Dosis awal 6,5 mg per kilogram berat badan 1 kali seminggu, diberikan 2 minggu sebelum pergi ke daerah endemis. Konsumsi obat dilanjutkan hingga 8 minggu setelah keluar dari daerah endemis. Dosis alternatif 13 mg per kilogram berat badan dibagi dalam 2 kali konsumsi, diberikan 6 hari sebelum keberangkatan. Konsumsi obat dilanjutkan dengan dosis 6,5 mg 1 kali seminggu, hingga 8 minggu setelah keluar dari daerah endemis. Untuk tujuan mengobati malaria. Dosis dewasa. Dosis awal 800 mg. Dosis lanjutan 400 mg setelah 6-8 jam. Dosis alternatif 800 mg 1 kali minum. Dosis anak-anak. Dosis awal 13 mg per kilogram berat badan dilanjutkan dengan dosis 6,5 mg per kilogram berat badan setelah 6, 24, dan 48 jam. Untuk tujuan mengobati lupus dan rheumatoid arthritis. Dosis dewasa. Dosis awal 400 mg per hari, dibagi dalam 1-2 konsumsi. Dosis pemeliharaan 200-400 mg per hari, tergantung pada respons pasien terhadap obat. Dosis maksimal 6,5 mg per kilogram berat badan per hari atau 400 mg per hari. Dosis anak-anak. Dosis untuk anak adalah 6,5 mg per kilogram berat badan per hari atau 400 mg per hari. Interaksi hidroksiklorokuin dengan obat lain. 1. Peningkatan risiko terjadinya gangguan irama jantung bila digunakan dengan amiodaron, cisapride, klorokuin, ceritinib, fingolimod, fluconazole, disopiramid, quinidin, mefloquine, atau sotalol. 2. Penurunan efektivitas remdesivir. 3. Peningkatan risiko terjadinya agranulositosis jika digunakan dengan clozapine. 4. Penurunan penyerapan hidroksiklorokuin jika dikonsumsi bersama antasida. 5. Peningkatan risiko terjadinya hipoglikemia jika digunakan dengan obat penurun gula darah atau insulin. 6. Peningkatan risiko terjadinya kejang jika digunakan dengan tramadol. 7. Peningkatan kadar digoxin di dalam darah. Efek samping hidroksiklorokuin yaitu sakit kepala atau pusing, nafsu makan hilang, mual atau muntah, sakit perut, diare, ruam pada kulit. Efek samping serius hidroksiklorokuin yaitu gangguan penglihatan, seperti penglihatan kabur, kehilangan sebagian area lapang pandang, atau muncul kilatan cahaya saat melihat, gangguan pendengaran, seperti penurunan kemampuan mendengar atau telinga berdenging atau tinnitus, gangguan fungsi hati yang bisa ditandai dengan gejala, seperti penyakit kuning, sakit perut yang berat, atau urin yang berwarna gelap, pusing yang sangat berat, pingsan, kejang, atau penurunan kesadaran. Gangguan mental dan suasana perasaan, seperti cemas, depresi, atau muncul keinginan bunuh diri, sensitif terhadap cahaya, tubuh mudah memar, sakit tenggorokan, demam, otot terasa lemah, detak jantung terasa lambat, cepat, atau tidak beraturan, rambut rontok atau berwarna lebih terang dari sebelumnya. Konsultasikan ke dokter jika efek samping tak kunjung reda atau justru semakin memburuk. Salam sehat, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.